Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lima menit kemudian setelah King Ruo dan Long Chen memasuki penginapan bunga emas, tiga kultivator yang menginginkan Huo Mingzi sebelumnya tiba di kota itu. Kedatangan ketiga kultivator itu disambut oleh penjaga yang menerima kedatangan King Ruo sebelumnya dengan ramah. "Tuan muda, aku sudah melakukan perintah Anda," ucapnya melapor dengan hormat. "Apakah kamu sudah yakin?" "Sangat yakin, Tuan." Aura dari seekor naga. Namun sosok itu bersama seorang pemuda. "Seorang pemuda." "Benar, Tuan." "Lalu kemana tujuan mereka?" "Penginapan bunga emas, Tuan." "Baik, jika ada lagi sosok dengan aura naga memasuki atau keluar dari kota, segera kabari kami, lalu bergerak menuju pusat kota." Setelah ketiga kultivator itu pergi, prajurit itu lalu kembali berjaga. Di dalam kamar penginapan bunga emas, King Ruo dan Long Chen yang tidak mengetahui rencana para kultivator itu beristirahat di dalam kamarnya, masing-masing dengan tenang. Di dalam kamarnya, Long Chen dengan segera memulihkan kekuatannya, lalu mempelajari teknik terlarang untuk menyamarkan tingkat kekuatan dan aura tubuh yang diberikan oleh King Ruo di kamar lain. King Ruo yang berada di dalam kamarnya, duduk dengan tenang menyerap kristal jiwa abadi, memulihkan kekuatannya. 1 jam kemudian, beberapa pelayan mendatangi ruangannya. "Tuan, pesanan Anda," ucapnya dengan hormat. "Masuk saja," ucap King Ruo. "Mempersilakan." "Terima kasih, Tuan," memasuki ruangan, lalu menata makanan di atas meja. "Selamat menikmati, Tuan," lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah para pelayan itu pergi, King Ruo lalu menghentikan kultivasinya, menikmati makanan yang telah tersedia. Pada saat sedang menikmati makanannya, tiba-tiba King Ruo menerima pesan dari Long Chen yang katakan dirinya telah keluar dari penginapan untuk mencari informasi yang diperlukan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah gerbang es hitam. King Ruo yang menerima pesan jiwa itu hanya menggelengkan kepalanya, menikmati makanan dengan santai. Setelah selesai menikmati makanannya, King Ruo kembali memulihkan kekuatannya. Di tempat lain, Long Chen yang telah mempelajari teknik terlarang dari King Ruo, meninggalkan penginapan bunga emas dengan tenang dan santai. "Kali ini, aku tidak perlu was-was lagi," batinnya sambil melangkahkan kakinya dengan tenang di dalam ruangan. 2 jam berlalu. King Ruo yang merasa telah memulihkan kekuatannya, lalu menghentikan kultivasinya. Sus. Long Fu dan Long Ke keluar dari dalam dunia jiwa. "Penguasa," ucapnya dengan hormat. "Long Fu, Long Ke, saat ini kita berada di kota Beisan. Sebelumnya saat aku dan Long Chen memasuki kota ini, aku merasa sedikit kejanggalan, dan aku ingin kalian memeriksa hal tersebut." "Maksud penguasa?" tanya Long Fu. "Kami berdua memasuki kota ini tanpa membayar sedikit pun. Dan aku curiga keberadaan kami telah diawasi oleh seseorang." Long Fu dan Long Ke terlihat saling berpandangan lalu menatap King Ruo dengan serius. "Jika demikian, apa yang harus kita lakukan?" Lakukan pemeriksaan di wilayah gerbang selatan. Awasi prajurit yang berjaga, jika perlu kalian juga boleh keluar dari kota itu, lalu datang kembali melalui gerbang timur." "Baik penguasa, kami mengerti." Sebelum meninggalkan tempat itu tidak lupa King Ruo mengingatkan mereka untuk berhati-hati. "Penguasa, kami pergi," ucap Long Fu lalu bergerak meninggalkan ruangan itu dengan hormat. 5 menit kemudian setelah Long Fu dan Long Ke pergi, King Ruo lalu mengubah tampilan lingkaran kekuatan dari tubuhnya, yang sebelumnya berada di tingkat kultivator Raja Dewa menjadi kultivator tingkat Kaisar Dewa tahap akhir, lalu keluar dari dalam ruangannya, menuju restoran penginapan yang berada di lantai dasar. Di restoran penginapan,
King Ruo lalu menempati meja yang berada di sudut ruangan. Sepertinya ini adalah tempat yang pas, batinnya, sambil mengamati semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian seorang pelayan mendekatinya, menatap King Ruo dengan heran. "Tuan, bukankah Anda di dalam ruangan mewah sebelumnya?" ucapnya ragu. King Ruo menganggukkan kepalanya dan memberi tanda. "Aku ingin menikmati suasana di tempat ini." "Baik tuan," ucapnya dengan ramah sambil menawarkan menu makanan dan minuman pada King Ruo. "Minuman saja," ucap King Ruo dengan ramah. "Baik tuan," lalu meninggalkan King Ruo untuk mempersiapkan pesanannya. Di dalam ruangan itu, King Ruo duduk dengan tenang sambil mendengar percakapan para pengunjung, yang rata-rata adalah para kultivator yang datang dari luar kota dengan tujuan untuk membeli sumber daya dan berbagai jenis keperluan lainnya. Tiba-tiba King Ruo merasakan samar aura yang dikenalinya, berada di dalam ruangan itu. Aura ini, King Ruo membatin, mencoba mengingat keberadaan aura tersebut. Tiba-tiba matanya menatap 3 pemuda dan 3 tetua yang sedang duduk di meja sudut utara. Dari tempat duduknya itu, King Ruo dapat merasakan lingkaran kekuatan para pemuda tersebut ada di tingkat 4 semi-abadi tahap akhir, semi-abadi tingkat 6 dari ketiga tetua tersebut. Apakah mereka mengikuti hingga ke kota ini? King Ruo membatin, sambil menajamkan pendengarannya, mendengar percakapan kelompok tersebut. "Sepertinya laporan kalian tidak benar. Jika sosok dengan aura naga itu ada di kota ini, lalu di mana kilin api hitam yang ditungganginya? Sebenarnya itu yang ingin kami bahas." Berdasarkan laporan prajurit jaga, sosok manusia naga itu tiba bersama seorang pemuda. Seorang pemuda, benar, tapi pemuda tersebut hanyalah kultivator Raja Dewa tahap dasar. Lalu bagaimana dengan kekuatan kilin api hitam itu sebelumnya? Hewan buas semi-abadi tingkat 2, tetua, ini aneh, karena kami tidak merasakan kehadirannya di dalam kota. Dan satu-satunya kota persinggahan dari rute yang mereka lewati adalah kota ini. Pemuda yang lainnya menjelaskan, sangat aneh. Jika demikian di mana mereka menyembunyikan kilin api hitam tersebut, ucap salah satu tetua dengan heran. Dari jauh, di hadapan kelompok tersebut, King Ruo yang mendengar percakapan mereka, berusaha bersikap tenang sambil menikmati minumannya yang telah datang. Sambil mengamati situasi, King Ruo mengirim pesan jiwa pada Long Chen, Long Fu dan Long Ke mengabari perihal tersebut, dan meminta mereka untuk lebih berhati-hati. 1 jam kemudian, ketiga tetua itu lalu meninggalkan ketiga pemuda tersebut, meminta mereka untuk berjaga di tempat itu. Dari percakapan mereka, King Ruo mengetahui bahwa kelompok itu berasal klan Sun, yaitu klan penjinak hewan buas yang berada di timur kota Beisan. Tidak heran mereka begitu menginginkan Huo Mingzi, King Ruo membatin. Kehadiran ketiga pemuda itu membuat King Ruo begitu penasaran, terutama teknik yang mereka gunakan untuk menjinakkan hewan buas tersebut. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu memanggil pelayan yang kebetulan lewat mengantarkan pesanan tamu lainnya. "Ya tuan, ada apa?" tanya pelayan disebut dengan ramah. "Nona, ambilkan minuman terbaik dari tempat ini, lalu berikan pada meja itu." Sambil menunjuk meja ketiga pemuda tersebut, "Baik tuan." Sambil menerima bayaran dari King Ruo dengan gembira. Setelah pelayan itu pergi, King Ruo lalu kembali menikmati minumannya dengan santai. Meja sudut utara. Ketika pemuda yang sedang menikmati minumannya dengan santai tersebut, dikejutkan dengan kehadiran pelayan yang tiba-tiba memberikan 3 botol kecil minuman terbaik dari tempat itu. "Maaf Nona, kami tidak memesan minuman ini," ucap salah satu pemuda sambil menggelengkan kepalanya. "Tuan-tuan, minuman ini diberikan oleh tuan muda itu." Pelayan tersebut menjelaskan, sambil menunjuk ke arah King Ruo yang tidak jauh tempat itu. "Nona, apakah Anda yakin tidak salah tempat?" "Benar tuan, minuman ini memang diberikan oleh tuan muda itu." Ketiga pemuda itu terdiam sesaat, lalu menatap ke arah King Ruo yang mengangkat gelasnya dengan ramah, membuat mereka semakin heran.
Saudara, apakah Anda mengenal tuan muda itu? Berbicara pada rombongan. Saudara, aku bahkan tidak mengenalinya sama sekali. Dengan wajah serius. Ini benar-benar mencurigakan. Bagaimana bisa orang asing memberikan minuman yang sangat mahal kepada kita? Sedangkan kita tidak mengenalnya sama sekali. Mungkin dia ingin berbicara dengan kita. Setelah berpikir cukup lama, ketiga pemuda tersebut lalu penerima botol minuman itu, lalu meminta pelayan tersebut untuk meminta King Ruo menemuinya. Baik tuan, ucap pelayan tersebut dengan hormat. Dari jauh, dari tempat duduknya, King Ruo yang melihat ketiga pemuda itu menerima minumannya, tersenyum santai. Tidak lama kemudian, pelayan wanita yang mengantarkan minuman pada meja kelompok tersebut menghampirinya. Tuan muda, pengunjung yang ada di meja nomor 8 itu meminta Anda menemuinya. Baik Nona, terima kasih. Sambil beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri meja nomor 8 yang ditempati ketiga pemuda tersebut. Saudara, aku Naruo, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya, menggunakan identitas komandan Namu yang ada padanya. Saudara Naruo, aku Sun Teng dan mereka saudaraku Sun Ping dan Sun Sang, memperkenalkan diri sambil mempersilakan King Ruo duduk pada kursi. Terima kasih, ucap King Ruo sambil menempati kursi yang tersedia. Saudara Naruo, ucap Sun Teng ragu, sambil menatap 3 botol minuman yang ada di atas meja. Saudara Teng, ini adalah keramahanku untuk bisa berbicara langsung dengan kalian. Maaf sebelumnya, karena aku tanpa sengaja mendengar percakapan saudara. Maksud saudara Ruo percakapan yang seperti apa? Tanya Sun Sang dengan wajah tidak suka. Aku mendengar bahwa saudara sekalian ternyata berasal dari klan Sun. Aku Naruo sudah begitu lama mengagumi kehebatan klan Sun, terutama kehebatan saudara. Sekalian dalam menaklukkan hewan buas dan menjinakkannya. Dapat berbicara langsung dengan saudara sekalian adalah kehormatan bagiku, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sun Teng dan kedua saudaranya menganggukkan kepalanya dengan bangga, terlebih lagi pada saat King Ruo dengan sengaja meninggikan suaranya, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengalihkan pandangannya pada mereka. Tapi saudara, minuman ini terlalu mahal, ucap Sun Ping sambil tertawa. Saudara, akan sangat memalukan jika aku memberikan minuman murahan. Dapat berbicara dengan saudara seperti ini sudah membuatku senang, ucap King Ruo lalu memanggil pelayan, memesan 5 botol minuman lagi, serta makanan terbaik di tempat itu. Cara King Ruo memperlakukan mereka membuat ketiga pemuda itu begitu senang. Saudara Ruo, ini terlalu berlebihan, ucap Sun Sang, sambil tersenyum senang. Saudara Sang, lihatlah. Di dalam ruangan ini, apakah ada pendekar tingkat rendah yang bisa bergabung dengan pendekar tingkat tinggi, selain diriku? Tersenyum bangga, membuat Sun Teng dan rombongannya semakin senang. Hais, saudara Naruo terlalu merendah. Bukankah pertemanan itu bisa dengan siapa saja, tanpa harus membahas status? Ucap Sun Ping dengan ramah. Saudara, dia benar-benar tuan muda yang kaya, ucap Sun Sang bicara melalui telepati pada Sun Teng. Benar, ini adalah keuntungan besar bagi kita. Kapan lagi kita bisa menikmati makanan mahal tanpa harus membayar? Tertawa bahagia, saudara Naruo pasti memiliki alasan lain. Jika kami boleh tahu apa itu? Tanya Sun Ping. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kecil. Saudara Sun Ping, tujuanku datang ke kota Beisan ini adalah untuk membeli hewan buas sebagai tungganganku. Kebetulan sekali aku bertemu dengan saudara, ucapnya dengan penuh semangat. Membuat Sun Teng dan rombongan itu mengerutkan kening. Maksud saudara Naruo? Tanya Sun Sang. Saudara Sang, aku sangat ingin membeli hewan buas tingkat tinggi, namun aku ragu terutama dengan kepatuhannya. Dengan kekuatanku saat ini, aku takut itu akan menjadi bumerang. Lain ceritanya jika aku membeli langsung dari saudara sekalian. Ucap King Ruo menjelaskan. Saudara Naruo benar, di luar sana hewan
Buas yang dijual sebagai tunggangan atau hewan peliharaan adalah hewan buas liar yang sulit dijinakkan. Kalaupun bisa, harus menggunakan segel tertentu, namun itu tidak terlalu aman, terutama pada saat hewan tersebut berevolusi. Bisa saja segel itu terlepas lalu membunuh tuannya, ucap Sun Sang. Jika demikian, apakah aku bisa membeli hewan buas dari saudara? Tanya King Ruo, menatap Sun Teng dan rombongan dengan penuh harap. Tapi saudara, kami, ucap Sun Ping menjeda kata-katanya. Saudara Ping, berapapun akan aku bayar, ucap King Ruo dengan cepat, membuat ketiga pemuda itu terdiam dan saling berpandangan. Setelah cukup lama mereka terdiam, akhirnya Sun Teng berbicara, jika demikian, hewan buas apa yang saudara Naruo inginkan? Saudara Naruo inginkan, apakah aku bisa memesan sesuai keinginanku? Dengan wajah gembira, asalkan bukan hewan langit yang langka, jawab Sun Teng. Jika demikian, aku ingin elang emas. Paling tidak sudah berada di tingkat semi-abadi tingkat 2 atau tingkat 3, ucap King Ruo. Baik, tapi kami tidak bisa menyediakannya sekarang, karena kami harus kembali ke klan dan mengambilnya. Selain itu, kami juga ada misi di kota ini, jadi kami tidak dapat memastikannya dengan cepat, ucap Sun Teng. Tidak masalah, aku siap menunggu. Jika pun harus ikut bersama saudara di klan Sun, aku siap, jawab King Ruo senang. Saudara Naruo, terima kasih pengertiannya, ucap Sun Sang dengan gembira. Saudara Naruo, aku punya ide, ucap Sun Teng dengan wajah serius. Oh, apa itu? Tanya King Ruo dengan penuh semangat. Apakah saudara tidak keberatan jika pergi ke klan mengambil hewan buas itu? Saudara Sun Teng tentu saja tidak keberatan. Justru aku sangat senang jika mengambilnya secara langsung. Jika demikian, saudara Sang, bagaimana? Apakah saudara siap? Tanya Sun Teng. Biar aku saja. Saudara Naruo, aku yang mengantar saudara, ucap Sun Ping. Saudara Ping, terima kasih, ucap King Ruo dengan hormat. Sebelum meninggalkan tempat itu mereka berbincang-bincang santai, sambil menikmati makanan dan minuman yang telah tersedia. Menjelang sore, Sun Ping lalu membawa King Ruo meninggalkan penginapan bunga emas, pergi menuju klan Sun. Sambil bergerak meninggalkan tempat itu, King Ruo mengirim pesan pada Long Chen untuk bergerak mendahuluinya. Di tempat lain, di kedai sederhana, Long Chen yang sedang mencari informasi di kota Beisan akhirnya bertemu dengan Long Fu dan Long Ke yang ditugaskan oleh King Ruo untuk melakukan penyelidikan mengenai kejanggalan yang dia rasakan sebelumnya. Di kedai sederhana tersebut, mereka membahas informasi baru yang telah mereka terima, yaitu mengenai keberadaan klan Sun yang begitu menginginan Huo Mingzi, serta keberadaan mereka yang bekerja sama dengan penjaga gerbang kota untuk mengawasi pergerakan mereka di kota itu. Untung saja penguasa muda sudah mengajarkan teknik terlarang, sehingga kita tidak perlu khawatir mereka mengetahui aura dan lingkaran kekuatan sejati kita, ucap Long Chen senang, sambil menikmati minumannya. Saudara Chen, benar, penguasa muda benar-benar penuh dengan perhitungan. Long Fu menimpali. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Long Chen menerima pesan jiwa dari King Ruo. Saudara Chen, ada apa? Tanya Long Fu. Saudara kita diminta untuk segera meninggalkan kota dan mendahuluinya menuju klan Sun. Tampak Long Fu dan Long Ke begitu terkejut. Apa yang sedang direncanakan oleh penguasa muda? Tanya Long Fu. Saudara, aku juga tidak tahu, sebaiknya kita bergegas, ucap Long Chen. Setelah membayar minumannya, mereka lalu meninggalkan kedai sederhana tersebut, bergerak menuju gerbang timur kota untuk mendahului King Ruo. Di tempat lain, King Ruo dan Sun Ping terus bergerak meninggalkan pusat kota, berbincang-bincang santai, sambil menikmati suasana sore kota. Setelah berjalan beberapa waktu, tanpa terasa mereka pun akhirnya tiba di gerbang timur kota Beisan. Setelah mendapat pemeriksaan dari prajurit, mereka lalu bergerak meninggalkan kota itu. Tubuh mereka berdua melesat meninggalkan gerbang timur kota Beisan.
Saudara Naruo, jika aku bergerak terlalu cepat kabari saja, ucap Sun Ping memimpin jalan. Baik saudara, jawab King Ruo dengan santai. Sepanjang jalan menuju ke klan Sun, Sun Ping dan King Ruo terus berbincang-bincang santai. Saudara Ruo, jika kita bergerak dengan kecepatan penuh, mungkin kita akan tiba menjelang pagi, ucapnya dengan santai. Saudara Ping, tidak masalah. Lagi pula aku juga tidak terburu-buru, ucap King Ruo dengan penuh semangat. Saudara Ruo, jika aku boleh tahu, apa alasan saudara memilih elang emas? Saudara Ping, elang emas adalah hewan langit yang memiliki kecepatan tinggi. Dan aku adalah orang yang sangat menyukai petualangan dan berpergian jauh. Dengan hewan buas itu, bukankah akan lebih memudahkan perjalananku? Satu hal lagi yang kau sukai, karena elang emas bukanlah hewan langka, maka aku yakin tidak ada kekuatan lain yang menginginkannya. Saudara Ruo benar. Saudara Ping, sebagai klan yang dapat mengendalikan hewan buas, mengapa saudara sendiri tidak menggunakan hewan buas menjadi hewan tunggangan? Saudara Ruo, dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak memerlukan hal itu. Lagi pula, membawa hewan buas sebagai tunggangan hanya akan menarik perhatian. Walaupun demikian, para kultivator tingkat rendah di klan rata-rata memiliki hewan buas sebagai tunggangan dan peliharaan mereka. Sun Ping menjelaskan. Aku mengerti, ucap King Ruo. Berbincang-bincang santai sambil terus bergerak. Di tempat lain, 5 kilometer di depan King Ruo dan Sun Ping, Long Chen dan kedua saudaranya Long Fu dan Long Ke terus bergerak mendahului mereka dan menjaga jarak. Saudara Chen, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Fu. Kita akan mencari tempat dan bersembunyi di dekat kawasan klan Sun. Hais, apa yang ingin penguasa lakukan di tempat itu? Ucap Long Ke khawatir. Tetap tenang dan bertindak sesuai dengan arahannya. Berdasarkan penjelasan Saudara Yuan Bai dan yang lainnya, penguasa muda adalah orang yang penuh dengan pertimbangan dan perhitungan. Ucap Long Chen menenangkan kedua saudaranya. Apakah penguasa akan membuat perhitungan dengan mereka? Tanya Long Fu. Aku juga tidak tahu. Tapi penguasa bukankah orang yang seperti itu? Terus bergerak dan menjaga jarak, ucap Long Chen memberi perintah. Kota Beisan, Sun Teng dan Sun Sang yang masih berada di penginapan bunga emas duduk di tempat mereka sambil menikmati minuman dengan santai. Aku tidak menyangka jika kita akan bertemu dengan orang kaya yang bodoh, yang berpikir dirinya dapat membeli apapun. Semoga Audara Ping segera kembali dengan rampasan yang banyak, sehingga kita dapat bersenang-senang di kota ini, ucap Sun Sang sambil tertawa. Benar, dia kira hewan buas yang kita taklukkan dapat dibeli begitu saja. Sungguh lucu, tapi bukankah ini sudah terlalu lama, ucap Sun Teng dengan heran. Mungkin saudara Ping sedang mencari tempat yang aman, ucap Sun Sang. Kultivator tingkat rendah seperti itu, cukup satu tamparan saja. Mengapa harus repot-repot? Saudara Sang, setidaknya mencari tempat yang aman akan lebih baik untuk menghindari masalah yang akan datang. Saudara Teng, benar. Tapi ini aneh, selama beberapa waktu di tempat ini, kita bahkan tidak melihat atau merasakan aura sosok yang dicurigai itu. Apakah mereka mendekam di dalam ruangannya? Atau mereka dari awal sudah pergi, ucap Sun Sang dengan heran. Tenanglah, aku yakin mereka masih berada di dalam ruangannya. Jika mereka sudah pergi, prajurit jaga pasti sudah mengabari kita, ucap Sun Teng sambil menyesap minumannya. Di tempat lain, Sun Ping yang sedang bergerak membawa King Ruo menuju Kilan Sun, tiba-tiba memperlambat gerakannya. Saudara, ada apa? Tanya King Ruo dengan heran. Kita akan beristirahat sejenak, ucapnya sambil membawa King Ruo bergerak menuju puncak gunung kecil yang tidak jauh dari tempat itu. Baik, jawab King Ruo dengan tenang, yang mulai merasakan keanehan sikap Sun Ping, sambil meminta Long Chen dan rombongannya mendekati gunung tempat mereka akan beristirahat tersebut. Sus. Mereka berdua mendarat di puncak gunung tersebut. Saudara Naruo, duduklah,
ucap Sun Ping dengan santai, namun terlihat gugup. Saudara Sun Ping, bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Sun Ping terdiam sesaat, sambil menghembuskan nafas panjang. Saudara Naruo, sebenarnya kan klan Sun tidak pernah menjual hewan buas yang telah ditaklukkan, karena hewan buas itu kami jadikan sebagai pasukan khusus untuk melindungi klan, ucapnya dengan jujur. King Ruo mengangkat kepalanya. Berarti kalian telah berbohong padaku. Sun Ping menganggukkan kepalanya. Itu adalah ide kedua saudaraku, Sun Sang dan Sun Teng. Alasan aku menyanggupi permintaan mereka sebelumnya adalah untuk menghindarkan saudara dari hal buruk yang akan mereka lakukan. Karena jujur saja, aku adalah orang yang punya prinsip. Bagaimana mungkin melakukan hal buruk pada seseorang yang telah memberikan aku makanan dan minuman, ucapnya dengan jujur. Lalu mengapa tidak saudara katakan dari awal? Aku ingin saudara Naruo tetap tenang. Selain itu, dengan membawa saudara pergi, aku juga membuat jarak dari mereka. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara Sun Ping, terima kasih. Lalu apa tujuan mereka sebenarnya? Mereka tahu bahwa saudara adalah orang kaya, jadi mereka ingin aku mengambil. Menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan rasa bersalah. Aku tahu saudara juga berada dalam posisi yang sulit, tapi aku juga tidak mau menyerahkan barangku, ucap King Ruo. Dengan tenang, Sun Ping menganggukkan kepalanya. Jika aku jadi saudara, aku juga akan melakukan hal yang sama. Mereka berdua sama-sama terdiam, membuat tempat itu menjadi semakin hening. Saudara Naruo, aku akan kembali ke kota Beisan. Ada pekerjaan yang akan kami selesaikan di sana. Saudara pergilah. Dengan wajah serius, King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara Sun Ping, terima kasih. Aku King Ruo akan mengingat Anda sebagai saudaraku, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat. Kata-kata King Ruo membuat Sun Ping langsung berdiri dari tempat duduknya, menatap King Ruo dengan lekat. Saudara Naruo, maksud saudara? Dengan gugup, dari sorot matanya, tampak keterkejutan yang begitu luar biasa. Saudara Sun Ping, Naruo itu adalah nama samaranku, ucap King Ruo dengan senyumnya yang ramah, membuat Sun Ping semakin gugup. Jadi King Ruo itu adalah nama saudara. King Ruo menganggukkan kepalanya, membuat Sun Ping langsung berlutut, namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Saudara Sun Ping, jangan. Kita adalah saudara, ucap King Ruo tegas, membuat Sun Ping mematung. Saudara Sun Ping, selain itu aku sudah tahu tujuan kalian datang di kota itu, ucap King Ruo santai. Maksud saudara? Sebelumnya aku telah mendengar percakapan saudara dengan para tetua tersebut, yang sedang mencari sosok yang menunggangi kilin api hitam. Apakah benar demikian? Benar saudara, kilin api hitam itu adalah tungganganku, ucap King Ruo dengan santai, membuat Sun Ping pucat pasi. Saudara Ruo, mohon ampun. Saudara, tenanglah. Tidak perlu memohon ampun seperti itu. Sebelumnya aku telah meminta pelayanku melepaskan aura semi abadi tingkat 6 untuk memperingatkan kalian untuk tidak mengejar, tapi kalian bersikeras, bahkan telah bekerja sama dengan penjaga kota untuk menyelidiki keberadaan kami. Sekali lagi mohon pengampunan saudara. Lalu tujuan saudara menemui kami sebelumnya dengan sikap berhati-hati, murni karena aku memang ingin membeli elang emas. Saudara, sebenarnya aku sedikit kesal karena waktuku untuk beristirahat di kota itu terganggu, tapi aku juga orang yang memiliki prinsip. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang buruk pada orang yang baik dan jujur? Seperti saudara, ucap King Ruo dengan senyum yang ramah. Terima kasih saudara, ucap Sun Ping dengan hormat. Baiklah, saudara Ping, aku akan segera pergi. Sebaiknya saudara juga tidak perlu kembali ke kota Beisan. Baik saudara, sekali lagi terima kasih, ucap Sun Ping sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baru saja King Ruo akan bergerak pergi, tiba-tiba dua kekuatan bergerak mendekati mereka. Sus, sus. Dua sosok yang dikenali Sun Ping dan King Ruo muncul di tempat itu. Dua sosok baru yang muncul itu
melepaskan aura pembunuhan, menatap King Ruo dan Sun Ping itu dengan tajam. "Saudara Ping, apa kamu sedang bermain-main?" Dengan nada kesal. "Saudara Sang, cukup. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Mana rampasannya?" Sambil menyodorkan tangannya, Sun Ping yang memang tidak melakukan pekerjaannya, menggelengkan kepala. "Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Sudah kami duga," ucap Sun Teng dengan wajah kesal, mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang tampak santai. "Saudara," ucap Sun Ping mencoba untuk menahan Sun Teng, namun langsung dihentikan Sun Sang. "Diam, atau kami akan menghajarmu," ucapnya dengan kesal, membuat Sun Ping terdiam. "Naruo, jangan membuang waktu kami. Serahkan barang-barangmu sekarang juga." King Ruo tersenyum santai, menatap Sun Ping yang kini tampak ketakutan. "Selama ini aku mengira orang dengan tingkatan yang lebih tinggi seperti kalian tidak akan menindas yang lemah, ternyata pandanganku benar-benar salah." Dengan wajah kesal, membuat Sun Ping semakin ketakutan. "Sudahlah. Jangan berbasa-basi lagi. Kami tidak peduli," ucap Sun Sang dengan kasar, sambil menyodorkan tangannya, meminta cincin penyimpanan King Ruo. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Jika aku tidak mau, bagaimana? Naruo, jangan kira dengan telah memberi kami minuman dan makanan, kami segan padamu. Jika kamu tidak mau, maka aku akan melakukannya dengan paksa," ucap Sun Teng. "Saudara Teng, cukup, jangan membuat masalah lagi," ucap Sun Ping meninggikan suaranya, membuat Sun Teng dan Sun Sang terkejut. "Saudara, ternyata kan sudah berani membela orang lagi. Apakah kamu ingin melawan kami berdua?" Sun Sang dengan wajah kesalnya. "Kalian begitu bodoh. Kebiasaan buruk kalian inilah yang akan membawa celaka." "Tutup mulutmu," teriaknya Sun Teng dengan kesal. "Saudara Sun Ping, niat baik saudara dipandang rendah. Tidak apa, jika saudara takut mengajarinya, maka biarkan orang lain yang melakukannya," ucap King Ruo, membuat Sun Teng dan Sun Sang tertawa keras. "Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara. Sekarang serahkan cincin penyimpanan lalu pergi tinggalkan tempat ini," ucap Sun Teng dengan tegas. "Apakah kalian tuli? Sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku menolak," ucap King Ruo dengan gusar. "Nak, apa yang membuat kamu begitu berani menentang perintah kami? Apakah kamu ingin berlindung di bawah ketiaknya?" ucap Sun Teng dengan senyumnya yang sinis, menatap Sun Ping yang kini kehabisan kata. "Jika bukan karena orang yang kalian abaikan ini, mungkin aku sudah menghajar kalian," ucap King Ruo dengan kesal sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Namun Sun Sang tiba-tiba bergerak menyerang. "Saudara, tidak!" teriak Sun Ping panik. Namun teriakannya tidak berarti saat suara serangan beradu. Duar, duar. Ledakan keras memecah keheningan puncak gunung yang sepi itu. Sus, tubuh Sun Sang terlempar hingga menghantam batu yang ada puncak gunung itu dan menghancurkannya. Membuat Sun Teng dan Sun Ping ternganga. Bagaimana mungkin? Semi abadi tingkat 4 dikalahkan oleh kultivator kaisar dewa tingkat dasar, ucap Sun Teng dengan heran. "Nak, tuan muda kami sudah begitu murah hati, tapi kamu malah mengabaikannya," ucap Long Chen yang tiba-tiba muncul dari kehampaan sambil menginjak kepala Sun Sang yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah. "Ah!" Sun Sang merintih kesakitan saat Long Chen menguatkan tekanannya. "Aura naga perak. Itu berarti," ucap Sun Teng, menatap King Ruo dan Long Chen dengan lekat, lalu mengirim pesan. Meminta bantuan pada ketiga tetua yang ada di kota Beisan. "Saudara Teng, Saudara Ping, apakah kalian diam saja?" teriak Sun Sang meminta bantuan, namun segera terdiam saat Long Chen tanpa segan meremukkan kedua tangannya. "Ah!" teriaknya kesakitan, sambil berusaha mengedarkan kekuatan semi abadi tingkat 4, namun langsung ditindas oleh Long Chen. "Saudara Ping, lihat orang yang kamu bela itu. Dia ternyata membawa rombongannya. Apakah kamu akan diam saja? Mari kita tangkap dia." "Saudara Teng, jangan," ucap Sun Ping saat Sun Teng ingin bergerak menyerang King Ruo. Namun baru saja Sun bergerak,
Mendekati King Ruo, Long Fu muncul sambil melepaskan pukulannya. Duar. Pukulan mereka beradu, melempar tubuh Sun Teng, hingga terpental beberapa kali dan menghantam batu gunung. Ah! Rintihnya kesakitan dengan tangan kanannya yang telah hancur. Sus! Long Fu bergerak sekali lagi sambil melepaskan serangan susulan. Duar. Pukulan keras tapak naga air menghantam tubuh yang masih terbaring tersebut dengan keras. Ah! Teriak Sun Teng dengan keras, dengan tangan kiri yang juga ikut hancur menahan serangan tersebut. Tidak kubiarkan tangan jahatmu menyentuh tubuh tuan muda kami, ucapnya meraih tubuh yang telah terluka parah tersebut dan melemparnya dengan keras. Di hadapan mereka, Sun Ping yang sudah mengetahui identitas King Ruo bahkan tidak berani bergerak sedikit pun dari tempatnya, yang bahkan tidak mengira jika King Ruo ternyata dilindungi oleh dua tetua, menatap kekacauan yang ada di depannya dengan sedih. Tuan muda, ucap Long Fu, menatap King Ruo yang masih berdiri pada tempatnya. Sambil menginjak kepala Sun Teng dengan keras. Hancurkan saja kultivasi, ucap King Ruo dengan dingin. Saudara King Ruo, aku mohon, ucap Sun dengan wajah panik, sambil berlutut di hadapan King Ruo. Saudara Ping, aku sudah cukup menahan diri, ucap King Ruo dengan tegas. Saudara King Ruo, aku mohon. Saudara Ping, apakah aku tidak memberikan mereka kesempatan? Aku sudah mengingatkan mereka, bahkan menolak untuk bertarung. Tidak membunuh mereka dan menghancurkan klan Sun adalah kemurahanku, ucap King Ruo dengan dingin, membuat Sun Ping terdiam. Sun Teng dan Sun Sangyang benar-benar tidak berdaya di bawah kaki Long Fu dan Long Chen begitu terkejut saat mendengar cara Sun Ping memanggil King Ruo. Aku yakin ini bukanlah pertama kalinya kalian melakukan kejahatan. Long Chen, Long Fu hancur kultivasinya. Tuan, ampuni kami tuan, ucap Sun Teng dan Sun Sang memohon. Baik, jawab Long Chen dan Long Fu. Namun belum sempat Long Chen dan Long Fu menghancurkan kultivasinya, tiba-tiba langit bergetar. Sus, sus. Tiga sosok pria paruh baya muncul, menatap situasi yang ada di bawah mereka dengan wajah murka. Siapa yang begitu lancang ingin menghancurkan kultivasinya murid klan kami? Ucap salah satu dari sosok itu dengan murka. Tetua dong tolong kami, ucap Sun Sang dan Sun Teng memohon. Hancurkan saja, ucap King Ruo dengan santai. Baik, jawab Long Chen dan Long Fu sambil melepaskan pukulan. Duar, duar. Ledakan kecil bergema, membuat Sun Teng dan Sun Sang yang tidak berdaya itu meraung kesakitan. Tidak, teriak ketiga tetua tersebut murka, sambil bergerak menyerang. Sus, sus. Long Chen, Long Fu, dan Long Ke yang masih berada di tempat persembunyian muncul, menyambut serangan ketiga tetua klan Sun tersebut. Duar, duar. Pukulan mereka beradu, menggetarkan puncak gunung itu. Pertempuran sengit akhirnya terjadi. Long Chen dan kedua saudaranya yang merupakan semi-abadi tingkat 6, bertarung melawan tiga tetua klan Sun yang juga merupakan semi-abadi tingkat 6. Tidak heran dia begitu sombong, dan tidak takut dengan keberadaan kita ternyata ada tiga sosok yang melindunginya. Bocah itu, sampai kapan dia akan berlindung di bawah ketiak ketiga naga perak ini? Salah satu tetua mengoceh, sambil menyerang, dan meminta bantuan. Saudara, kita tangkap saja naga perak ini, ucap salah satu tetua dengan yakin. Baik, sambil melepaskan serangan dan membuat segel tangan. Sus, sus, serangan formasi penakluk hewan buas yang berbentuk cincin emas muncul dari kehampaan. Sun Ping, apakah kamu buta? Mengapa diam saja? Serang dan tangkap dia, teriak salah satu dari mereka memberi perintah. Tetua, aku mohon, hentikan, ucap Sun Ping dengan keras. Membuat ketiga tetua tersebut begitu terkejut dan heran. King Ruo yang masih berdiri pada tempatnya menatap pertempuran yang terjadi di atas langit gunung itu dengan tajam, tiba-tiba melesat, naik ke atas langit. Memasuki pertempuran. Sus! Ledakan aura semi-abadi tingkat 8 mengedar dari tubuhnya, bersamaan dengan ledakan petir abadi yang menyambar ke berbagai arah.
Tubuhnya melesat meninju cincin emas raksasa itu dan menghancurkannya. Tidak hanya itu, seperti kilatan cahaya, sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan salah satu tetua yang sedang bertarung melawan Long Fu, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Duar. Tamparan keras itu melempar tubuh pria paruh baya tersebut hingga menghantam gunung. Ah! Rintihnya kesakitan, dengan rahang telah bergeser dari posisinya. Jangan membuat kemarahanku menyala hingga menghancurkan seluruh klan kalian tanpa sisa, ucap King Ruo dengan dingin. Membuat kedua pria paruh baya lainnya yang ingin bergerak menyerang Long Chen dan Long Ke menghentikan serangannya. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening. Ledakan petir dan aura semi-abadi tingkat 8 yang terus mengedar dari tubuh King Ruo membuat lutut Sun Ping dan parah. Tetua itu bergetar. Duar, duar. Pukulan keras Long Chen dan Long Ke melempar tubuh kedua tetua yang mematung di hadapannya hingga menghantam gunung. Setelah kekuatan petir dan aura semi-abadi tingkat 8 dari tubuhnya lenyap, King Ruo dengan perlahan turun menemui ketiga tetua tersebut yang kini terdiam mematung. Saudara King Ruo, aku. Tatapan tajam Long Chen membuat Sun Ping menghentikan kata-katanya. Huo Mingzi tiba-tiba muncul di hadapan mereka, menatap para tetua tersebut dengan seringai dingin. Pertama orang-orang kalian ingin mengambil tunggangan tuan muda kami. Selain mereka juga menipunya, lalu ingin merampas barangnya. Menghancurkan kultivasi sampah-sampah klan seperti mereka adalah bayaran yang sepadan. Apakah kalian ingin mengakhiri klan kecil kalian? Ucap Long Chen dengan suara meninggi, sambil menginjak kaki Sun Teng yang sebelumnya telah hancur. Saudara King Ruo, Sun Ping, tuan muda kami memang menganggap Anda sebagai saudara, tetapi tidak untuk mereka. Jika bukan karena dirimu, mungkin kami sudah pergi klan Sun. Jadi jangan tidak tahu diri kamu, ucap Long Fu dengan kesal, yang masih kesal dengan ocehan para tetua klan Sun sebelumnya. Kata-kata Long Fu membuat ketiga tetua klan Sun itu ingin menangis. Mereka tidak menyangka jika sosok King Ruo yang mereka anggap lemah, ternyata adalah sosok yang lebih kuat dari mereka. Jika kalian masih berani pergi dari tempat ini dengan kekuatan, percayalah, bahkan keluarga cabang klan Sun akan kami musnahkan, ucap Huo Mingzi sambil melepaskan api hitam dari tubuhnya, membuat ketiga tetua tersebut menangis. Memohon pada King Ruo dengan sangat. Tuan muda, apakah kita akan meratakan klan kecil itu? Tanya Long Fu dengan penuh semangat, menakut-nakuti ketiga tetua yang sedang berlutut dan memohon. Tuan muda, kami mohon. Ampuni kami tuan, kami akan melakukan apapun tapi jangan. Mingzi, ucap King Ruo. Semburan api hitam melesat menyerang tetua tersebut. Duar. Ledak keras menghantam perisai pertahanan tetua tersebut, mendorongnya hingga beberapa meter. Tindakan Huo Mingzi dan para pelayan King Ruo yang begitu keras, membuat para tetua itu terdiam. Tetua, jika berbicara itu salah, maka lakukan dengan tindakan, ucap Sun Ping berbicara melalui telepati. Ping apa yang harus kami lakukan? Berikan kompensasi yang pantas. Baik. Salah satu tetua lalu melepaskan cincin penyimpanannya, lalu diikuti oleh tetua yang lain. Tuan ini, ucapnya dengan perlahan. Apakah kalian pikir tuan kami ini miskin? Kalian sudah menyita waktu dan membuat tuan muda kami menunggu. Lakukan sekarang juga. Jangan sampai kami pergi menuju klan Sun. Tuan, tidak adakah pengampunanmu? Kami, Tembakan api hitam dari mulut Huo Mingzi menghantam tetua tersebut dan melemparnya. Jika tuan muda kami lemah, apakah mungkin kalian akan membiarkannya pergi? Dengan sikap kalian yang sangat arogan ini, aku yakin kalian pasti sudah melakukan hal yang lebih kejam dari hal ini. Ucap Long Chen, membuat ketiga tetua itu diam tak berkutik. Membiarkan kalian pergi tanpa kekuatan kultivasi itu sudah luar biasa, itu karena tuan muda kami menghargai persaudaraannya dengan Sun Ping. Jika kalian membuatnya menunggu, percayalah lautan petir akan meratakan klan Liu. Ucap Long Ke. King Ruo bergerak naik ke atas punggung Huo Mingzi,
lalu memintanya meninggalkan tempat itu. Long Chen, lakukan dengan benar. Jika mereka berani melawan, kubur mereka semua di tempat ini. Sambil meninggalkan tempat itu, sus, Mao Lei, harimau gigi pedang muncul dari kehampaan, menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan seringai dingin. Saudara Long Chen, jangan membuat tuan muda menunggu, ucapnya sambil mengambil cincin penyimpanan ketiga tetua klan Sun yang ada di hadapannya. Kata-kata Mao Lei membuat ketiga tetua tersebut ingin meraung, namun mereka hanya bisa terdiam. Jika tidak ingin tertindas, maka janganlah menindas. Bersikaplah bijaksana sebelum bertindak, karena kamu tidak bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Lakukan, ucap Long Chen dengan dingin. Sus, sus. Yuan Bai dan Yuan Hei muncul dengan tongkat emasnya. Saudara Chen, mereka menganggap rendah perintah tuan muda. Lakukan dengan paksa, lalu kita ratakan klan kecil yang tidak tahu diri itu. Sambil menyerang ketiga tetua tersebut. Duar, duar. Hantaman tongkat emas menyerang salah satu tetua dan menghajarnya. Sang tetua yang tidak berani melakukan perlawanan itu, membiarkan diri menjadi bulan-bulanan kedua kera raksasa tersebut. Dari awal ketiga tetua tersebut memang sedang mengulur waktu untuk menunggu bantuan tiba, sehingga dengan demikian mereka dapat melenyapkan King Ruo dan rombongannya di tempat itu. Namun kemunculan Mao Lei, Yuan Bai dan Yuan Hei, hewan buas tingkat semi-abadi itu membuat ketiga tetua itu berpikir ulang. Tunggu, tunggu, kami akan melakukannya, ucap salah satu tetua memohon, membuat Yuan Bai dan Yuan Hei menghentikan pukulannya. Duar, duar, ledakan kecil keluar dari tubuh mereka, merobohkan tubuh ketiga tetua tersebut. Sungguh tidak tahu diri. Apakah kalian pikir kami tidak tahu kalau kalian dengan sengaja mengulur waktu? Naif, ucap Mao Lei, sambil menghampiri ketiga tetua tersebut dan meremukkan tangan dan kakinya. Ah, teriak ketiga tetua tersebut, meraung kesakitan, yang tidak menyangka jika rencana mereka telah diketahui oleh Mao Lei dan rombongannya. Tenanglah, kami tidak akan pergi hingga bantuan kalian itu tiba. Ucap Mao Lei menatap Sun Ping yang kini terdiam dengan wajah pucat pasi. Tuan, kehilangan 3 tetua semi-abadi tingkat 6, dan 2 semi-abadi tingkat 4 adalah kerugian yang sangat luar biasa bagi klan Sun, karena untuk berada di tingkat itu bukanlah hal yang mudah. Perlu waktu hingga ribuan tahun dan sumber daya yang sangat banyak. Mohon tuan-tuan mempertimbangkan hal ini, ucap Sun Ping memohon dengan sangat agar Long Chen dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Tuan Sun Ping, kami yang akan menilai apakah mereka pantas mendapatkan maaf dari kami tidak, jawab Long Chen. Sun Ping terdiam dengan nafas yang terasa berat, karena sangat tidak mungkin pasukan yang sedang menunggu ke tempat itu akan diam saja. Yang membuatnya begitu penasaran adalah kemunculan Long Chen dan rombongannya yang muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Tidak menutup kemungkinan akan ada hewan buas lainnya. Sungguh tuan muda klan kuno sangat mengerikan. Batinnya, di atas langit gunung, King Ruo dan Huo Mingxi yang bersembunyi di dalam perisai pelindung ilusi, mengawasi situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang. Dari awal King Ruo memang tidak ingin memperpanjang masalah itu. Tetapi niat tersembunyi tetua itu membuatnya gusar. Penguasa, apakah kita akan menunggu pasukan bantuan mereka? Tentu saja, aku tidak ingin membuat mereka berpikir kita terlalu lunak. Lagi pula jika aku melepaskan mereka begitu saja. Apalagi masalah ini berpeluang menjadi masalah buruk di masa yang akan datang, aku tidak menyukai hal itu. Baik penguasa, tapi bagaimana jika mereka ada banyak orang? Tenanglah, ucap King Ruo santai. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba gelombang ledakan aura yang sangat kuat bergerak mendekati puncak gunung. Sus, sus. 5 sosok muncul, menatap situasi yang ada di atas gunung itu dengan kemarahan yang menyala. Ark, salah satu dari mereka berteriak murka, turun menghampiri salah satu tetua. Dengan meraung sedih, ayah, ucapnya murka,
menatap Sun Ping dan Long Chen beserta rombongannya yang duduk dengan santai. Kemunculan 5 kultivator tingkat tinggi itu bukan membuat Sun Ping bahagia, justru membuatnya ingin menangis. "Tuan-tuan, izinkan aku bicara," menatap Long Chen dengan tatapan memohon. "Baik," jawab Long Chen sambil menganggukkan kepalanya. "Saudara Mo Sen, Tetua Yuzi, mohon untuk tenang. Tetua Sui, beri mereka penjelasan. Atau kita semua akan..." "Cukup, jangan menceramahi kami. Bagaimana bisa aku, Sun Mo Sen, membiarkan orang lain melukai ayahku?" ucapnya sambil meraih tubuh Sun Sui yang begitu kesakitan setelah kedua tangan dan kakinya diremukkan oleh Mao Lei sebelumnya. "Tetua Yuzi, hanya tetua harapanku saat ini. Tindakan nakal saudara Teng dan saudara Sanglah yang membawa petaka ini semua. Mohon tetua juga tidak bertindak gegabah." Sun Ping memberi penjelasan. Sun Yuzi terdiam, menatap Sun Ping dengan wajah serius yang tampak begitu ketakutan. "Sun Ping, bagaimana aku bisa diam? Lihatlah kerugian kita ini." Menatap Sun Sang, Sun Teng dan 3 tetua yang telah kehilangan kultivasinya. "Cukup tetua, biarlah kerugian ini kita tanggung sampai di sini. Jika menyinggung mereka lagi, aku takut seluruh klan akan menanggung akibatnya." Dengan wajah serius, "Sun Ping, apakah kamu bercanda? Lihatlah ayahku, saudara dan tetua yang lain. Apakah kamu masih bisa menoleransi hal seperti ini?" ucap Sun Mo Sen dengan kesal. "Bajingan kecil, jaga sikapmu. Apakah kamu ingin melenyapkan seluruh klan Sun?" Dengan tatapan dingin, membuat Sun Mo Sen yang sangat kesal itu semakin murka. "Keparat, bagaimana bisa yang lain terluka parah sedangkan kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah bekerja sama dengan penjahat itu? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Jika kalian tidak ingin berakhir seperti mereka, maka pergi sekarang juga. Ingat jangan mengulangi kesalahan yang sama," ucap Long Chen menyela pertengkaran tersebut, membuat Sun Mo Sen begitu kesal. "Kamu orang lain, jadi jangan ikut campur," menatap Long Chen dengan kesal. Yang mengira Long Chen dan rombongannya adalah teman dari Sun Ping. "Orang lain, nak, kamilah yang telah menghancurkan kultivasi mereka. Apakah kamu ingin menuntut balas?" tanya Long Fu dengan santai, membuat Sun Mo Sen, Sun Yuzi dan rombongannya yang baru datang itu begitu terkejut. Mereka benar-benar tidak mengira jika Long Chen dan rombongannya yang duduk santai bersama Sun Ping adalah orang yang telah mencelakai saudara mereka. Dengan tatapan penuh kemarahan, Sun Mo Sen bergerak mundur, menjaga jarak dengan kelompok Long Chen. "Sun Ping, kamu adalah pengkhianat. Tidak heran kamu ternyata tidak terluka," ucap salah satu tetua dengan tatapan penuh kebencian. "Tetua Mubai, Anda sudah salah paham. Jadi orang jangan seperti Tetua Sui. Kalian juga, jangan hanya diam saja," ucap Sun Ping pada Sun Sang dan Sun Teng yang hanya bisa terdiam. Tindakan Sun Ping yang begitu berani menentang Sun Mubai, membuat 2 tetua lainnya gusar. "Sun Ping, jangan tidak tahu diri. Apakah kamu sudah tidak menghargai kami?" Sun Ping yang tidak ingin masalah itu menjadi semakin rumit, mengabaikan kedua tetua tersebut lalu berlutut di hadapan Long Chen dan rombongannya. "Tuan Long Chen, serahkan masalah ini padaku. Katakan pada saudara King Ruo untuk tidak menganggap masalah ini dengan serius." Dengan sikap hormat, kata-kata Sun Ping membuat Sun Mo Sen, Sun Yuzi, dan Sun Mubai terdiam. "Sun Ping, kami tidak berurusan denganmu, tetapi dengan mereka," ucap Long Chen dengan dingin, menatap Sun Mo Sen dan rombongannya dengan tajam. "Apakah aku tidak salah dengar? Saudara Sui siapa mereka sebenarnya?" tanya Sun Mubai sambil menatap Sun Sui yang terlihat begitu kesakitan. Mereka adalah para pelayan King Ruo, seorang tuan muda dari klan King," Sun Sui menjelaskan dengan terbata, membuat lutut Sun Mubai dan tetua lainnya bergetar. "Keparat kalian, mengapa dari tadi diam saja?" ucap Sun Yuzi, menghampiri Sun Teng dan Sun Sang dan menghajarnya,
membuat kedua sosok yang telah kehilangan kultivasi itu meraung kesakitan. Di hadapan semua orang, Sun Mosen yang sebelumnya begitu berani kini terdiam mematung. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Menatap Sun Sui yang terdiam dengan rasa sakit di tubuhnya. Sebaiknya berikan saja apa yang kalian miliki, lalu pergi, ucapnya dengan terlatih. Tapi ayah, jangan bodoh. King Ruo itu adalah seorang semi-abadi tingkat 8. Apakah kalian ingin mengubur klan Sun? Mendengar penjelasan Sun Sui, Sun Mubai dan Sun Yuzi, lalu bergerak menghampiri Long Chen dan rombongannya, berlutut dengan hormat. Tuan-tuan, mohon pengampunannya. Sambil menyerahkan cincin penyimpanannya. Ini adalah kedua kalinya kalian ingin menyuap kami. Apakah kalian pikir tuan muda kami itu miskin? Tuan, kami tidak bermaksud demikian tetapi. Lalu ini disebut apa? Kata-kata Mao Lei membuat Sun Yuzi terdiam. Sun Ping, bicaralah, ucap Sun Mubai memohon. Tuan Long Chen, di dalam cincin tetua Sun Mubai, ada teknik pengendalian hewan buas milik klan Sun kami. Ini adalah harta berharga klan kami. Mohon tuan-tuan memberi pertimbangan. Ucap Sun Ping, dengan tatapan memohon. Saudara Yuan Bai, Yuan Hei, ucap Long Chen, sambil menatap kedua kera raksasa itu dengan seksama. Tuan muda meminta kita menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Melepaskan, mereka akan menciptakan peluang masalah di masa yang akan datang, dan tuan muda sangat tidak menyukai masalah. Seperti itu, tuan, aku Sun Mubai, berjanji tidak akan mengungkit masalah ini. Berlutut dengan keringat dingin. Tuan, kami berjanji, ucap Sun Yuzi, lalu diikuti Sun Mosen dan yang lainnya. Membuat tempat itu menjadi hening. Long Chen dan rombongannya saling berdiskusi untuk memutuskan sikap yang akan mereka ambil. Baiklah, mengingat persaudaraan tuan muda kami dengan Sun Ping, maka kali ini kami akan mengampuni kalian, tapi tidak. Lain waktu, jika kami mendapati kalian melakukan tindakan yang sama maka kami akan meratakan klan kalian tanpa sisa. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, tidak lupa Mao Lei mengambil cincin penyimpanan yang berisi teknik terlarang klan Sun itu. Sus. Tubuh mereka lenyap, bergerak meninggalkan tempat itu. Bergabung bersama King Ruo yang berada di atas langit gunung, yang sedang bersembunyi di dalam perisai ilusi. Setelah merasa yakin Long Chen dan rombongan meninggalkan tempat itu, Sun Mosen meminta Sun Ping menjelaskan peristiwa yang terjadi di tempat itu dengan rinci. Sun Ping menganggukkan kepalanya pelan, lalu menatap para tetua yang ada di tempat itu dengan sedih, namun tatapan menjadi nyalang pada saat menatap Sun Teng dan Sun Sang. Aku sudah mengingatkan, tetapi keangkuhan membutakan mereka berdua yang selalu ingin menganggap remeh orang lain, bahkan memaksa tuan muda King Ruo menunjukkan jati dirinya. Hukuman ini memang berat, tetapi lebih berat lagi jika tuan King Ruo mendatangi klan Sun. Sambil menjelaskan peristiwa yang terjadi di tempat itu dengan rinci, Sun Mubai, Sun Yuzi dan Sun Mosen menggelengkan kepalanya. Menatap Sun Teng dan Sun Sang dengan sangat kesal. Benar-benar sampah, ucap Sun Mosen, memukul kedua sosok itu dengan keras, hingga mengubah posisi rahang wajahnya. Sudahlah, tidak perlu saling menyalahkan. Semuanya telah terjadi, dan ini adalah pembelajaran keras buat kita semua untuk tidak memandang rendah orang lain, ucap Sun Yuzi, minta mereka untuk meninggalkan tempat itu. Baik, selain itu, aku juga ingin mengingatkan supaya peristiwa yang terjadi di tempat ini jangan sampai diketahui oleh orang lain, ucap Sun Mubai dengan tegas, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di atas langit gunung, di dalam perisai ilusi, King Ruo dan rombongannya mengamati Sun Ping dan rombongannya yang berada di bawah mereka dengan santai. Penguasa ini, ucap Mao Lei sambil memberikan cincin penyimpanan yang dia ambil dari para tetua klan Sun. Aku hanya perlu teknik terlarang klan mereka, ucapnya sambil mengambil gulungan rahasia dari dalam cincin penyimpanan tersebut, lalu menyerahkan cincin itu kembali. Penguasa, ini
Ambillah, itu untuk kalian. Terima kasih penguasa, ucap Mao Lei dengan gembira. Penguasa sepertinya mereka sudah pergi. Jadi apa rencana kita selanjutnya? Tanya Long Chen. Melanjutkan perjalanan. Long Chen, apakah kota Beisan memiliki gerbang teleportasi? Tidak ada penguasa, tetapi kita bisa pergi ke kota Tongze, jaraknya dari tempat ini 3 hari perjalanan. Baik, jawab King Ruo lalu membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Kalian kembalilah. Baik penguasa. Setelah Long Fu, Long Ke, Mao Lei, Yuan Bai dan Yuan Hei kembali ke dalam dunia jiwa. King Ruo lalu meminta Huo Mingxi bergerak. Sus, kilin api hitam itu meninggalkan langit gunung kecil itu dengan cepat. Di atas punggung Huo Mingxi, King Ruo dan Long Chen berbincang-bincang santai sambil menanyakan informasi yang telah Long dapatkan. Penguasa, ternyata kota Beisan sudah lama tidak memiliki gerbang teleportasi karena pemimpin kota merasa jengah. Mengapa bisa demikian? Karena gerbang teleportasi yang ada di kota itu selalu digunakan oleh para penjahat kekaisaran untuk melarikan diri, sehingga mereka mendapat sanksi. Lalu bagaimana dengan kota Tongze? Ada penguasa. Di kota Tongze kita mulai bisa menggunakan gerbang teleportasi, jadi tujuan kita selanjutnya adalah kota Xi, kota Cheng, dan kota Bao, lalu tiba di jantung wilayah utara, kota Heian. Di pusat kota Heian, kita bisa menggunakan gerbang teleportasi besar, sehingga bisa langsung pergi ke gerbang es hitam. Baik, jawab King Ruo. Penguasa, apakah ada yang salah? Tanya Long Chen. Saat melihat King Ruo tampak sedang memikirkan sesuatu. Kota Heian, penguasa wilayah utara. Benar penguasa, apakah ada yang salah dengan kota itu? Aku teringat dengan saudaraku Heian Bai. Heian Bai, benar, apakah kamu mengenali nama itu? Heian Bai, itu adalah nama putra ke-12 penguasa Heian Song, penguasa terdahulu yang dinyatakan menghilang dari kekaisaran Heian. Benarkah, penguasa? Mungkin saja Heian Bai yang penguasa maksud adalah orang yang berbeda. King Ruo menganggukkan kepalanya, tapi itu mungkin saja orang yang sama. Mengapa bisa demikian? Karena Heian Bai yang menjadi saudaraku ini adalah jenderal di Kekaisaran Langit. Jika dia memang pangeran ke-12, maka dapat dipastikan bahwa dia sedang berlindung di Kekaisaran Langit, ucap Long Chen. Benar, ucap King Ruo pelan. Penguasa, ucap Long Chen ragu. Bicaralah. Tapi ini bukan mengenai Jenderal Heian Bai itu. Petik 2. King Ruo menganggukkan kepalanya. Bicaralah. Aura semi-abadi tingkat 8, yang penguasa keluarkan dalam pertempuran sebelumnya, ucapnya dengan serius. Itu milik orang lain, sambil menjelaskan cara dia memiliki aura itu dengan rinci. Jadi itu adalah aura transformasi Yin Gan yang ada di penjara barat. Benar, jawab King Ruo sambil tersenyum kecut. Tapi penguasa, aura itu terasa begitu asli, mungkin hanya kekuatan tertentu yang menyadarinya. Menatap King Ruo dengan serius. Benar, tapi di Gunung Beitian sebelumnya, kucing dahan dapat mengetahuinya. Sebelumnya aku begitu terkejut saat aura tersebut tiba-tiba muncul. Aku mengira penguasa benar-benar telah menjadi semiabadi tingkat 8. Long Chen, itu tidak mudah. Apalagi dengan usiaku saat ini. Perlu proses yang lama dan sabar. Ada apa dengan usia penguasa? Sambil menatap King Ruo dengan lekat. Apakah kamu bisa menebak usiaku? Di bawah 1000 tahun, jawabnya. Itu sudah pasti, jawab King Ruo tertawa. 300 tahun. King Ruo mengelengkan kepalanya, membuat Long Chen mengerutkan keningnya. Penguasa, aku benar-benar tidak tahu. Dari kekuatan tulang, Anda sudah berada di tingkat tulang naga dewa tahap akhir. Dan itu adalah puncak kekuatan tulang. Menatap King Ruo dengan lekat. Di bawah 40 tahun, ucap King Ruo santai, membuat Long Chen hampir menjatuhkan rahangnya. Penguasa, Anda... Jadi sangat tidak mungkin aku tiba-tiba menjadi semi-abadi tingkat 8. Untuk menjadi semi-abadi tingkat 3 saja, aku
Harus melawan rasa sakit yang luar biasa. Ucap King Ruo membuat Long Chen terdiam. Tapi bagaimana penguasa melakukannya? Menatap King Ruo dengan takjub. Menahan diri dan melawan rasa sakit. Pemilik tubuh Kaisar Langit benar-benar mengerikan. Dengan usia yang sangat singkat tetapi sudah menjadi semi-abadi tingkat 3, membatin. Tapi tidak perlu khawatir, karena aku sudah memiliki rumput emas penguat jiwa. Jika ada sumber tingkat tinggi, maka aku bisa naik tingkat, ucap King Ruo menjelaskan, sambil memintanya untuk beristirahat. Baik penguasa, lalu mulai berkultivasi di atas tubuh Huo Mingzi dengan tenang. Tanpa terasa 2 hari pun berlalu. Menjelang pagi mereka tiba di kawasan hutan es raksasa. Penguasa, 1 hari lagi menjelang malam kita akan tiba di kota Tongze, ucap Long Chen mengingatkan. Baik, Mingzi, terus bergerak jika sudah hampir tiba, kabari aku, ucap King Ruo sambil mempelajari teknik rahasia dari klan Sun. Baik penguasa, sambil melintasi hutan es raksasa tersebut, dari atas langit, Huo Mingzi dan Long Chen dapat merasakan beberapa pasang mata yang berada di dalam kawasan hutan es raksasa, mengawasi pergerakan mereka. Saudara Long Chen, ucap Huo Mingzi. Tenanglah, jawab Long Chen dengan santai, terus bergerak. Di dalam kawasan terlarang hutan es raksasa. Saudara itu adalah kilin langit. Benar, kilin api hitam, benar-benar hewan langka. Apakah saudara tidak tertarik? Hanya orang bodoh yang ingin mengejarnya. Kilin langit bukanlah hewan yang suka berkeliaran bebas. Jikapun iya, pasti itu sudah dimiliki oleh seseorang. Perlu saudara ketahui, kilin langit hanya mau melayani seorang penguasa, atau tuan yang lebih kuat darinya. Saudara benar, tapi siapa yang menunggangi kilin langit itu? Pastinya seorang dari klan yang sangat kuat. Jika dia dari pihak kekaisaran, pasti dia menggunakan kuda naga. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kelompok yang memiliki hewan buas sekuat itu adalah kelompok yang harus kita hindari. Baik saudara, sambil menatap kilatan cahaya hitam keemasan yang melesat meninggalkan wilayah hutan es raksasa. Di atas langit, Huo Mingzi terus bergerak melintasi hutan es tersebut, hingga akhirnya meninggalkan kawasan hutan itu. Setelah bergerak sepanjang waktu, menjelang malam, mereka akhirnya tiba di kota Tongze. Penguasa, ucap Huo Mingzi, mengabari King Ruo mengenai hal itu. Apakah kita sudah tiba? Benar penguasa, sambil menunjuk kota besar yang diterangi oleh jutaan kristal cahaya, yang berada 5 km di depan mereka. Baik, sambil meminta Huo Mingzi kembali dan beristirahat di dalam dunia jiwa. Setelah kilin api hitam tersebut kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa Long Chen mendekati kota itu. Penguasa, identitas apa yang akan kita pakai di kota itu? Gunakan klan Na, seperti di kota Beisan sebelumnya. Tapi penguasa, menggunakan nama klan kecil itu selalu membawa masalah. Benar, tetapi dengan demikian kita dapat mengetahui ketulusan seseorang, bahkan secara langsung mengurangi orang jahat. Sedangkan jika aku menggunakan identitas klan Luo, klan King, atau klan Ling, itu justru akan membuat masalah yang lebih besar lagi. Luo Trah pertama adalah musuh Trah kedua. Jika aku menggunakan identitas klan King atau klan Ling, orang-orang pasti akan menghindar, bahkan memperlakukan aku dengan hormat, tetapi itu dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Dan aku tidak suka. Sambil menyerahkan lencana klan Na pada Long Chen, baik penguasa, hamba mengerti. Sambil bergerak di sisi King Ruo dengan tenang. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.